Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang melihat Bapak Ibu Saudara hari ini ada di tempat ini. Cuaca tidak mendukung, mungkin dalam keadaan kita juga yang kurang baik, atau mungkin dalam keadaan yang paling baik. Tapi hari ini saya melihat Bapak Ibu Saudara di tempat ini, saya yakin dan percaya
bahwa kita sama-sama satu hati. Kita mau menaikkan setiap pujian dan syukur kita kepada Allah kita yang luar biasa. Amin. Karena hidup kita semua karena kebaikannya Dia. Biar hari ini keputusan kita adalah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan hari ini semuanya tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan? Dengan apa kami membalas setiap anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami? Selain kami menaikkan setiap pujian dan syukur kami untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang sangat baik ya Tuhan Yesus. Mari dari bait yang pertama nyatakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur.
mau selalu bersyukur ya Tuhan. Ku mau, yes. Mari lebih lagi ucapan syukurmu. Ku mau selalu sebab Engkau setia ya Tuhan. Engkau selalu menopang setiap kami. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama nyatakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Yes Lord, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang setia. Amen. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh tiada yang seperti padamu, Allah yang setia. Limpahkan setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kami sampai hari ini. Kebaikan-Mu nyata atas kami, Tuhan.
Abatakaya ranamaya shikididi. Abatakaya lalalala. Kasih ya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. It's all about you. It's all about you.
Hidup kami bukan tentang kami lagi ya Tuhan. Hari ini dan selama hidup kami mau katakan bahwa hidup kami semuanya tentang Engkau. Tentang kebaikan-Mu, tentang anugerah-Mu, tentang kasih-Mu yang sempurna. Biarkan setiap hari dalam hidup kami terus menaikkan pujian dan pengagungan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Kasih-Nya sempurna buat kita, amin. Biar setiap hari kita menaikkan pujian dan pengagungan buat Allah kita yang kasih-Nya tidak pernah habis. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Siap Bapak Ibu Saudara, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa? Yesus Tuhanku. Yang bersuka cita dan diberkati Tuhan, sorakan. Haleluya. Sama-sama nyatakan yuk. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Kau mampu kasih-Mu yang termulia. Amin. Tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Dipuji Kau selalu. Are you ready? Come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Say, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus, angkat tanganmu dan katakan, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Sorakan haleluya. Kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Yang kasih-Nya, yang menerima kasih Tuhan sangat sempurna, boleh tepuk
Lambaikan tangan sama-sama yuk. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Seberapa banyak di sini yang merasakan kasih setia Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Semua merasakan kasih setia Tuhan, amin. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita, amin. Soalkan haleluya. Indahnya pelangi, Secerahnya mentari, mari nyatakan dengan iman. namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, Namun Kau yang setia Tuhan, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. mari nyatakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosa-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Semua sorakan. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sebab kasih Tuhan nyata dalam hidup setiap kita. Haleluya. Mari nyatakan walau badai. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, Namun Kau yang setia. namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Mari nyatakan sungguh. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosa-Ku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosa-Mu. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari kita tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Segenap hati kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang termegah. Mari sorakan haleluya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan Mari lebih lagi nyatakan. sungguh Katakan sungguh nyata. sungguh nyata. Sambil tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Sungguh nyata. Amin. Di sepanjang hidupku, segenap hatiku, Keluarga PIPRC nyatakan. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosa-Ku.
mari jemaat Tuhan bersama-sama kita sepakat untuk berdoa bagi bangsa ini. Kami mengangkat tangan kami untuk negeri kami tercinta, bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia dan penduduknya, diberkatilah setiap pulau-pulau. Kami perkatakan Indonesia dalam cuaca yang baik Tuhan. Rahmat pertobatan tercurah atas bangsa kami Indonesia. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa mengaku dengan lidah dan mulut bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat bagi bangsa ini. Kami percaya Indonesia dibebaskan dari resesi ekonomi. Indonesia bangkit menjadi terang bagi bangsa ini dan bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk Presiden kami tercinta bersama dengan Wakil Pak Maruf Amin. Kami percaya Tuhan, Presiden yang telah Engkau pilih di era ini Tuhan adalah Presiden yang senantiasa takut akan Tuhan. Setiap kebijakan, keputusan yang diambil oleh Presiden kami itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemulihan bagi bangsa ini. Setiap keputusan yang diambil itu adalah hikmat yang daripada Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik bagi Presiden Jokowi dan Wakil Tuhan, sehingga dapat menyelesaikan segala sesuatunya ketetapan dengan isi hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami terkasih, Pak Niko Tuhan, gembala yang Engkau telah pilih bagi setiap kami. Tuhan, tambahkan kepekaan lebih lagi, kesehatan yang sempurna. Keluarga besarnya Tuhan senantiasa lindungi dimanapun hamba-Mu berada. Semakin peka, semakin kuat, semakin Tuhan di mana-mana menjadi berkat bagi bangsa ini dan bangsa-bangsa. Untuk gembala kami CK7 Dr. Yanto Simko Putra, hamba-Mu yang setia, Tuhan tetapkan kebaikannya lebih lagi, kepekaan, kesehatan yang sempurna bagi hamba-Mu, keluarga besarnya dilindungi, dan hamba-Mu semakin peka Tuhan untuk membawa kami CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa menjadi perisai, pembela bagi hamba-Mu, dan sebagai profesinya sebagai dokter, Tuhan memberikan hamba-Mu ini menjadi berkat bagi setiap orang yang diketemuinya. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Tuhan, kami percaya hari ini generasi Yeremia adalah generasi yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan senantiasa bergerak untuk memenangkan jiwa. Inilah setiap doa kami Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya? Adakah yang baru pertama kali? Ada di tengah saya, puji Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru untuk mengambil souvenir. Baik, kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Atau bagi jemaat yang menggunakan amplop, setelah ibadah selesai dapat memasukkan amplop ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan. Baik, jika sudah siap kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite pada hari Minggu 19 Februari 2023 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples.
Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 19 Februari 2023 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj, maka diinformasikan bahwa pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, doa fajar dan rumah doa diliburkan. Menara doa tetap aktif seperti biasa. Untuk info pendaftaran Spiritual Guidance for Lovers, rumah doa hybrid, kesempatan melayani, pembukaan kelas KOM, penyerahan anak, baptisan selam, Bible study, pembukaan kelas BP2N, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom para millennials di GBI PRJ, ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Nah saudara-saudara, hari ini saya akan memberikan informasi atau presentasi tentang satu wadah yang khusus diberikan untuk para millennials, yaitu untuk teman-teman yang berumur 22 sampai 40 tahun saudara-saudara. Nah selama saya melayani di bidang dewasa muda, tadinya saya melayani di youth, sekarang saya melayani di dewasa muda. Seringkali saya menemukan pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang sangat sulit dijawab saudara-saudara. Nah salah satunya ini, dia katanya kalau keluarga banyak yang berantakan dan anak-anak terlantar di rumah, kenapa kami harus menikah dan punya anak? Pertanyaan-pertanyaan sini mengusik hati saya saudara-saudara.
Karena ternyata para milenials itu berpikir sangat kritis dan mereka harus dilayani dengan secara spesifik. Dan juga dikatakan banyak dari mereka, teman-teman yang sudah tidak ke gereja lagi, mereka mengatakan bahwa mereka tidak lagi menemukan relevansi di gereja untuk kebutuhan mereka. Dan ini pun di backup dengan research yang dilakukan oleh Bilangan Research yang mengatakan bahwa 1 dari 3 remaja yang rajin ke gereja, pada saat mereka menginjak usia dewasa muda, 1 dari 3 dari mereka akan kemungkinan tidak lagi rutin pergi ke gereja. Nah, oleh karena itu saya sangat bersyukur oleh gereja kita, para pemimpin kita yang begitu caring, yang begitu luar biasa melihat kebutuhan para dewasa muda. Untuk menjawab kebutuhan milenial ini, saudara-saudara, di 2PM kami dengan secara intentional, kami mendesain pelayanan kami, ibadah kami dengan 2 hal. Yang satu adalah yang namanya transparansi. Yang kedua namanya personalisasi. Saudara, para milenial suka yang namanya transparan. Mereka tidak suka gereja yang terkesan jauh dari mereka. Mereka tidak suka dengan gaya pemimpin yang terasa seperti top down. Oleh karena itu kita sering melihat para milenial suka mempunyai casing HP yang transparan, PC yang transparan, segala macamnya transparan. Oleh karena itu kami desain pengajaran kami begitu transparan, komunitas kami begitu transparan, tidak banyak yang bermuka dua. Dan juga dalam hal kepemimpinan. Hal yang kedua yang kami lakukan adalah personalisasi. Dalam pengajaran kami mengusahakan demikian rupa kami begitu relevan dengan menjawab kebutuhan para dewasa muda. Bulan ini kami sedang membahas tentang relationship. It is very good. Kebetulan hari ini saya akan bawakan firman tentang dating untuk menjawab kebutuhan para dewasa muda. Why you should date and who you should date. Dan bagaimana caranya berpacaran dengan sehat, saudara-saudara. Di komunitas kami berumur 22 sampai 40 tahun. Bisa dilihat kami punya activity seperti kuliner. Kami suka yang namanya board game. Kami suka yang namanya sports. We go to badminton. Ada yang main golf juga. Dan juga tentunya 2PM juga cocok untuk para keluarga muda di sini yang mempunyai anak-anak di bawah umur 5 tahun. Kami mempunyai nursery class yang siap untuk melayani para bayi-bayi, supaya mereka juga di dalam pertumbuhan mereka mengenal Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kenapa jam 2 siang? Karena kami tahu para young professionals mereka kerja dari Senin sampai Sabtu, bangun pagi, pulang malam. Setiap hari Senin Sabtu, bahkan jam 11 malam pun masih ada meeting online. Oleh karena itu, why not on Sunday morning kita bisa a bit relax dan kita pergi ke gereja pada siang hari dengan kondisi yang terbaik. Oleh karena itu, para teman-teman di sini, adik-adik, para millennials, come and join us. Sama-sama kita cari kehendak Tuhan bagi hidup kita dan bagi generasi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah hari kerinduan setiap kami untuk berada di bait-Mu Tuhan Yesus, untuk berada di rumah-Mu Tuhan. Kerinduan setiap kami untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berikan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku.
Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati kita nyatakan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hatiku, amin, amin, dan jiwaku. Semuanya hanya bagimu Tuhan Yesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, dengan segenap hatimu nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu Tuhan. Di dalam hidupku, setiap waktu. Ku berikan hatiku. Kami berikan hati kami dan jiwa kami hanya bagimu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, mari sekali lagi nyatakan. Ku berikan hatiku. Setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita nyatakan. Ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu
kami naikkan doa di hadapan-Mu, mari kita naikkan doa kita. Bersekutu dengan Engkau secara khusus di waktu-waktu yang paling penting. Berhadapan langsung dengan Engkau Tuhan. Berikan kami hikmat. Berikan hikmat kepada jemaat-Mu Bapa, berikan hikmat. Satu ketenangan, damai sejahtera yang menuntun. Turun dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami mendengarkan isi hati-Mu, kami dengan cepat dan paham, dengan tepat apa yang Engkau mau kami buat. Berbicaralah Engkau kuat Tuhan, sampai jauh di kedalaman hati kami. Tinggallah pembicaraan-Mu, tinggallah firman-Mu di situ Bapa. Tinggallah di situ Bapa. Tinggallah di situ Tuhan. Biar kami memberikan tempat yang terbaik di hadapan-Mu, memberikan telinga kami dan perhatian kami padamu. Biarlah kiranya Tuhan, saat kami mendengar isi hati-Mu, kelepasan itu terjadi, jamahan itu turun, jawaban doa itu turun, dan kebenaran-Mu itu membukakan kepada kami sesuatu yang membuat roh kami bangkit dan menyala-nyala. Terima kasih Bapa. Berkati yang mendengar dan berkati hamba yang didengar, agar kami sama-sama terima berkat terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh duduk. Terima kasih kakak-kakak. Shalom. Apa kabarnya semua? Saya juga, kabar saya luar biasa, amin. Dan saya bersuka cita untuk ketemu lagi dengan Bapak Ibu. Nah, hari ini tuh saya mau ngomong tentang beralih pandang. Beralih pandang ya, kalau beralih pandang tuh maksudnya gini loh. Kalau kita udah bosen ngeliatin satu titik ya, bosen juga ngeliat yang ini ya, kita picalin ke sini. Nah gitu kan ya. Kalau kita bosen nih nonton film, film yang kayak gini gue udah nonton, ganti channel, beralih. Kalau kita lagi di tengah kemacetan, lagi stuck, yang diliatin mobil terus, aduh bosan ya, kita beralih pandang sama HP kita. Kalau kita bosan sama istri di rumah, kita jangan beralih pandang sama istri orang lain, amin. Nggak ada urusan ya di situ ya, amin ya. Beralih pandang itu bicara tentang sesuatu yang kita ingin, sebenarnya gini, yang tadinya itu menjadi fokus, akhirnya itu dialihkan. Nah, itu beralih pandang. Nah, bagi Yosua, ketika dia harus masuk memimpin 2 juta orang, jadi nih 2 juta nih udah ikut semua masuk nih, Yordan udah diserberangin gitu ya, Yordan udah dilewatin. Jadi dia Yordan udah lewat gitu ya. Dia mau masuk lanjut menuju ke tanah perjanjian itu. Nah, dia melihat ada satu bangunan besar menghadang dia. Namun di balik itu ada berkat-berkat yang dijanjikan gitu. Nah, dia terhadang satu tembok yang begitu besar. Lalu dia naik ke satu tempat karena Israel dan seluruh pasukan yang dia bawa masuk tuh dari Jordan udah berkemah di seputar bentangan menuju ke Yeriko ini. Waktu dia melihat kota Yeriko yang begitu besar, benar-benar besar. Dia lihatin dari atas tempat di mana dia memandang, dia bisa ngelihat langsung tuh ke bawah tuh. Dia lihat gini, wow ini Yeriko. Bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalamnya loh. Itu Yeriko tuh panjangnya tuh 11,5 kilometer. Lalu lebar masuk ke dalamnya itu 8 kilometer. Dan temboknya itu kalau Bapak Ibu mau tahu tuh temboknya dibangun ada 2 lapis. Jadi kotanya tuh macam seperti lapis pertama dan lapis kedua. Makanya waktu Yosua diutus masuk, lalu kan kasih mata-mata yang 10 pengintai dan 2 pengintai gitu, 12 pengintai. Mereka bilang begini, wow itu kota berkubu dan berlapis-lapis.
Sejauh mata memandang, Yeriko itu isinya macam begini. Ada tembok bagian dalam, lalu ada yang bagian luarnya lagi. Dan ini kota udah berdiri itu 7.000 tahun. 7.000 tahun. Sebelum Yosua masuk itu umurnya udah 7.000. Bahkan mungkin sebelum itu sudah terjadi lebih old lagi, lebih ancient lagi. Jadi kota yang sebesar ini dengan sekokoh ini itu menghadang gitu ya. Dan itu menjadi pintu gerbang pertama untuk semua orang kalau mau masuk ke wilayah Kanaan, yaitu Israel, itu melalui kota ini. Itu udah menjadi kota yang begitu kuat. Di sebelah barat dari dindingnya itu nempel sama gunung Bukit Batu. Jadi Yosua waktu memandang dari tempat di mana dia berdiri untuk memandang landscape-nya, itu dia rasanya nelangsa banget itu. Aduh, gimana caranya ya? Gimana caranya? Kalau dia pimpin 40.000 pasukan, dia punya 40.000 pasukan loh. Jadi bukan cuma masyarakat biasa, 40.000 biasa perang. Selama pemimpinannya dia itu di padang gurun tuh dia bukan biasa-biasa aja. Mereka mengalahkan orang Amalek sampai tuntas. Pernah baca ada Amalek zaman now? Gak ada. Udah habis. Nah dia memimpin satu pasukan yang begitu dahsyat. Tapi dia mikir gimana masuknya ya. Ini kota kalau kita lewat barat sini. Masa pada ngeglinding gitu masuk. Waduh. Lalu bagian depannya itu udah dijagain sama wilayah sungai perairan. Dan di sebelah timurnya ini itu ada pohon pinus. Kedalamannya itu sekitar 2 kilometer. Untuk ditembus itu kan berduri, itu pinus berduri. Di bagian sana udah dijaga sama menara jaga. Itu dia udah langsung bingung gimana cara masuknya. Jadi dia pandangin. Dia harus pikir begini loh. Ini ada 2 juta nih, 2 juta ya. Bukan cuma segini, bukan cuma 1 bus, 2 bus, 2 juta. Perintah Tuhan tuh ngomong begini, kamu dengan seluruh. Nah seluruh tuh artinya gini, kalau yang masuk tentara doang itu belum seluruh. Yang masuk pria doang itu belum seluruh. Anak-anak doang dengan pria, dengan wanita. Nenek-nenek gak diajak, kakek-kakek gak diajak, belum seluruh. Kalau seluruh, bagaimana kalau sampai kita lagi masuk ke situ, di tengah-tengah kita menyerang, masa nenek-nenek stroke juga mesti ikut? Kan mesti masuk seluruh loh, seluruh. Ibu-ibu yang baru melahirkan masa harus ikut? Wah bingung. Ketika dia lagi bingung, dan yang dia lihat itu cuma tembok. Sepanjang mata memandang itu tembok semua. Tembok yang di luar itu ya Bapak Ibu, itu berdiri menjulang tuh tingginya 4,19 meter, itu tinggi. Lebar tembok tuh 2,14, itu yang tembok luar. Lalu kan Bapak Ibu nih kalau next ya ada gambarnya gini, ada lower, ada ramnya lagi tuh ram. Lalu berdiri lagi lapisan yang kedua, nah itu tingginya sama tuh 4,9 meter, lebar temboknya 2,14. Total ketinggian itu seperti gedung yang tingginya tuh 4 lantai. 4 sampai 5 lantai itu kita liatin 4,9 hampir 12 meter kita liatin gini. Wow. Bapak Ibu gak ada di zaman itu sih. Kalau Bapak Ibu ya jadi Yosua, geder juga rasanya mimpin 2 juta ngelewatin yang begituan. Belum panjang ujung jalur, waduh nelangsa dia. Dia pandangin. Sampai terjadilah dalam Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko. Dekat Yeriko artinya dia sedang mengamat-ngamati Yeriko itu. Dia sedang melihat dengan saksama ini gimana caranya ya. Lalu ia melayangkan pandang. Nah,
Tuh orang kalau udah lagi nggak tahu mau ngapain, kan tadi saya udah bilang, udah buntek. Ngelihatnya cuman ini doang, tapi nggak kelar-kelar juga, nggak pecah telur juga ya. Pusing juga ya. Dia mengalihkan pandangnya, melayangkan pandangnya. Dan dilihat ya di situ. Seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua kaget. Lalu Yosua bertanya, kawan atau lawan? Dijawabnya di dalam Yosua 14 begini, bukan. Lalu dia memperkenalkan dirinya gini, akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Jadi lagi dia dekat Yeriko mengamat-ngamati. Ada seorang panglima tentara Tuhan itu berdiri di situ. Lalu dikatakan begini, sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata, apakah yang ingin dikatakan Tuanku? Lalu panglima bala tentara Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, sebab tempat engkau berdiri kudus karena aku yang hadir, aku yang datang. Ketika yang dilihat Yosua itu cuma tembok doang ya. Itu kan yang dia lihat cuma masalah yang belum pernah dia hadapin. Tahu kenapa? Karena kebiasaannya 40 tahun dia itu berperang di padang gurun dataran terbuka. Dia udah hafal bagaimana caranya orang gurun berhadapan lagi sama orang gurun, udah tahu dia. Jadi semua tentara terlatih dia yang 40.000 itu udah terbiasa untuk berlatih dan melakukan peperangan dahsyat di wilayah terbuka. Bukan wilayah berkubu dan berlapis-lapis. Yang kedua, ketika Yosua cuman ngeliatin Yeriko, yang berhasil dia dapat itu cuman hitung-hitungan yang begini. Kuatan mana ya? Kira-kira tentara dia berapa ya? Kan kalau saya tentaranya 40.000. Kalau dia berapa ya? Kira-kira kota segede gini nih tentaranya berapa? Orang kuatnya bagaimana ya modelnya? Senjatanya macam apa ya? Apa yang akan mereka lakukan ya seandainya kita lakukan penyerangan kayak begini? Terus dia, wah itu hitung-hitungan yang gitu. Karena dia ngeliatinnya gitu doang tuh. Dan yang ketiga, semakin sering dia liatin itu tembok. Yang dia lihat gini, gak bisa nih kayaknya. Gak masuk nih, hitungannya gak masuk nih. Gak bisa. Gitu terus. Gak bisa. Dia lihat lagi sebelah sini dia gini. Gak bisa. Gitu doang. Namun ketika dia lagi asik bengong di situ, ada panglima bala tentara Tuhan. Lalu kan dia nanya gini, kawan atau lawan? Dua-duanya dijawab, bukan. Oh dia bingung. Tetapi dia mendapat satu pemahaman. Kalau memang itu lawan, dengan berdiri bersama pedang terhunus, pasti lagi tadi dia meleng ngeliatin tembok doang itu mati loh dia. Tinggal disabet aja mati. Tapi kan itu cuman hanya memandang, membawa pedang terhunus, ngeliatin. Terus dia mikir lagi, kawan juga bukan. Dilawan bukan, kawan bukan. Jadi dia siapa? Tapi Yosua bisa melihat wujud dia sebagai seorang laki-laki. Apa yang Yosua lihat saat itu adalah wujud penampakan Allah langsung sama dia. Dalam bahasa teologianya itu dikenal dengan istilah teofani, yaitu wujud penampakan Tuhan kepada manusia dalam bentuk manusia. Tuhan bisa melakukan teofani itu juga kepada Musa dengan semak belukarnya. Tuhan juga bisa melakukan itu kepada Yakub. Tetapi Tuhan juga bisa melakukan itu kepada Yosua karena dia mau tampil sebagai panglima bala tentara Tuhan. Nah, kalau yang namanya panglima itu artinya apa sih? Panglima artinya orang yang memimpin langsung, bertindak langsung di lapangan untuk maju dalam peperangan itu. Jadi Tuhan Yesus yang kita kenal di dalam Alkitab sudah pernah menampakkan dirinya dalam bentuk manusia
Wujud aslinya langsung dia tampil di hadapan Yosua untuk sekedar ngomong gini, aku yang in charge. Aku yang akan pimpin. Aku panglima bala tentara Allah. Lalu dia bilang gini, sekarang aku datang. Lalu waktu Yosua lagi terkagum-kagum untuk bisa memahami apa yang sedang dia lihat, langsung dia dibilang gini, tanggalkan kasutmu karena tempat kamu berdiri itu kudus. Dan dia langsung sujud menyembah. Kenapa itu bukan malaikat? Siapa tahu itu malaikat? No way. Malaikat tidak terima penyembahan. Malaikat tingkatnya lebih rendah di bawah kita. Kita lebih tinggi tingkatannya dari malaikat. Karena kita disebut anak Allah dan malaikat tidak pernah menjadi anak. Malaikat hanya menjadi hambanya Tuhan, bukan menjadi anaknya Tuhan. Kamu dan saya anaknya Tuhan. Yosua dan seluruh orang-orang Israel itu anaknya Tuhan, umat pilihan Tuhan. Jadi yang akan pimpin langsung siapa? Yesus sendiri. Yesus sendiri. Saya mau ngomong begini sama Bapak Ibu. Kalau dalam kehidupan kita seperti Yosua, berdiri dekat dengan masalah. Ya, anggap aja tembok itu tuh adalah satu masalah. Berdiri dekat dengan masalah atau berada di dalam masalah. Nah, yang kita lihat itu apa? Yang kita lihat gini, ya masalah yang kita selalu bilang belum pernah kita hadapin. Orang kalau punya masalah, itu dia ngerasa masalah dia yang paling berat. Orang yang di Ukraina gak ada apa-apanya. Apa tuh Ukraina? Baru perang begitu aja, cemen amat, nangis-nangis. Gua lebih berat masalah gua gitu. Kita selalu menganggap kita yang lebih menderita daripada orang lain. Itu sinetron gak ada apa-apanya dibanding hidup gue gitu. Karena yang kita lihat itu cuma masalah. Kita hanya bisa melihat yang selama ini kita pernah alamin tuh kita lupain. Kalau kita lihat yang ada di depan ini yang kita anggap lebih berat. Kalau kita masuk di dalam lingkupan seperti itu, kita seperti orang-orang yang kesulitan napas karena urusannya begini. Aduh yang kali ini kayaknya gue gak lewat nih. Aduh yang kali ini kayaknya gue gagal nih. Aduh yang kali ini nih, aduh yang kali ini nih, begitu terus. Padahal dia udah bisa lewat sampai hari ini, artinya survivor loh. Dulu kecil juga ada tipes, dulu kecil juga ada wabah. Bisa gede sampai gini, sampai tua, bisa makan apa-apa sampai sekarang masih sehat, artinya survivor loh. Dulu dalam 2 tahun ini pandemik menghantam habis orang-orang yang kita kasihin. Tapi hari ini kita duduk di sini ketemu muka masih sama ketemu muka kuat duduk. Artinya kita survivor loh. Lalu dia bawa ke dalam satu masalah yang baru yang lalu kita pikir begini, wah ini lebih berat lagi nih. Nggak pernah nih gue ngadepin begini. Pandemik juga belum ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Seluruh dunia belum ada yang ngalamin. Tapi itu hari ini selalu kita akan ngomong, penderitaan gue lebih berat bahkan dari pandemik yang pernah dihadapin. Karena kita udah lewatin. Dulu juga lagi kita kecil gitu, kita dimarahin ibu guru, dimarahin kelas, disetrap, kita merasa itu penderitaan terhebat. Hari ini kan jadi lelucon. Nah kalau hari ini kita udah bisa lewatin semuanya, lalu ketemu lagi satu masalah besar, kita masih ngomong begini, nggak ada gue nggak lewat nih. Nggak lewat nih, karena kita kebiasaan bertempur di masa lalu. Sementara tidak ada masa depan di masa lalu, paham nggak? Nggak ada. Kita nggak akan bisa melihat future di masa lalu kita. Kita cuma ngeliat gimana yang dulu gimana ya. Tapi kita nggak berani melihat untuk ke depan, karena kita ibarat kayak orang yang badannya ngelihat ke depan tapi itu jalannya mundur terus gitu. Jalannya mundur terus tapi gini, waduh gila lu ada itu lu, ada itu lu, gitu tuh. Tapi di sini nggak ada yang mau disebut pengecut tuh nggak ada. Kita nggak mau loh disebut pengusaha gagal. Kita nggak mau disebut suami gagal, istri gagal. Kita nggak mau disebut sebagai anak pemberontak. Tapi kita nggak berani hadapin masalah depan kita tuh nggak berani. Kita cuma mundur gitu ya. Tapi ngeliatin ke depan. Padahal badan kita udah di situ loh. Badan kita udah di tahun ini. Hidup kita sudah di bulan ini. Artinya ada sesuatu yang harus kita hadapin ke depan. Tapi kita lihat selalu dekat dengan masalah.
Kalau kita dekat dengan masalah, yang kita lihat tuh cuman kekuatan kita yang terbatas. Aduh, kayaknya nggak masuk nih hitungan gue. Aduh, pinjam sama siapa ya? Cari sama siapa ya? Minta tolong sama siapa ya? Tuh hitung-hitungan terdekat yang bisa kita buat itu selalu tanya, siapa ya? Gitu. Siapa ya? Kita punya kecenderungan untuk selalu melihat cara orang lain. Saya perhatiin ya, kadang-kadang kita orang percaya pun begitu. Kita cuma ngeliatin orang yang sesama, teman kita, yang kita kenal yang deket ya. Kita lihat, kita bilang gini, lu cara keluar dari masalah lu gimana? Lalu dia akan cerita, oh gue ikut cara lu. Tapi dia gak pernah cari tahu loh, cara dia sendiri untuk keluar dari masalah itu, caranya Tuhan sama saya gimana, dia gak pernah mau tahu. Lu waktu sakit itu akhirnya bisa sembuh, caranya gimana? Oh makan obat, gue mau dong beli obat itu. Padahal belum tentu cocok loh. Tapi kadang kita tuh begitu, hidup kita tuh apalagi kalau pakai embel-embel. Tapi dia pendoa loh, oh dia lebih senior, dia jemaat senior loh. Tuh kita percaya bahwa orang-orang yang lama di dunia pereligiusan gitu ya, itu lebih sakti mandraguna dibanding hidup kita gitu. Itu satu kekonyolan yang kalau kamu jadi Tuhan, kamu pasti akan tersinggung. Paham gak sih gini? Wow, saya main sama anak orang kaya loh. Yang kaya bapaknya loh, bukan anaknya. Paham gak sih yang saya omong ini? Supaya kita tuh jangan jadi orang Kristen tuh yang menggantungkan kita punya iman dan hikmat kita sama orang lain, tapi melupakan Tuhan yang kita sembah. Berkali-kali kita cuma minta cari solusi dari orang lain, tapi kita nggak pernah minta untuk Tuhan campur tangan, tuh nggak pernah. Satu kali Tuhan pernah tegur saya ngomong begini, lu telepon aja tuh orang, pasti lu dapet yang lu minta. Tapi detik itu juga dia bakal jadi Tuhan kamu. Iya juga ya. Tapi kalau kamu berseru kepadaku Cynthia, saat kamu terima di tangan, kamu tahu ini hasil seruan doa lo. Dan orang yang kasih itu gak akan pernah ngerasa dibebanin karena kamu. Wah itu saya pegang banget. Bapak Ibu paham gak? Yang kita kenal itu yang punya sorga loh. Jadi bukan karena dia kaya dan dia Kristen lalu dia itu kita punya gantungan, bukan. Lalu apa hebatnya kita jadi orang Kristen yang disebut the believers? Tahu nggak the believers itu artinya apa? Tahu nggak? The believers itu artinya gini, orang yang punya kemampuan untuk percaya, sebab agama lain nggak disebut the believers. Agama yang lain itu tidak memiliki satu Allah yang bisa dia lihat dan dia pegang. Yang Allahnya nggak ngomong begini, aku datang. Yang Allahnya nggak begitu. The believers yang ini nih, yang ada di gereja ini nih, yang dimana di sini saya berdiri didengar dan kamu juga mendengar, kita sama-sama the believers itu punya satu kemampuan untuk percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan ecek-ecek. Allah yang kita sembah itu berdiri dan dia bilang ini, akulah panglima bala tentara Allah, artinya akulah yang in charge atas hidup kamu. Bukan investasi kamu, bukan bapak moyang kamu, bukan warisan ma bapak lo. Akulah yang in charge. Kamu tahu artinya yang in charge itu apa? Yang bikin strateginya itu Tuhan Yesus sendiri. Tapi tahu, kebanyakan dari kita nggak percaya bahwa yang in charge itu punya kemampuan yang supranatural. Oke, kita dibilang bahwa kita harus melihat sesuatu yang supranatural. Yes, beberapa orang bahkan protes, Kak saya nggak bisa ngeliat Tuhan loh Kak, tapi bisa ngerasain setan, saya bingung loh. Kayaknya saya merinding nih di sini nih, saya merinding. Dia nggak lihat Tuhan, dia bisa lihat setan. Terus kita bangga gitu loh, karena gini, dia hebat loh, dia bisa lihat setan. Dia bangga, dia bisa lihat setan, dia bangga, tapi ngusirnya dia nggak bisa. Dia suruh orang loh, lu kan doanya kenceng, basaro lo aja gue dengerin dari mulai awal ibadah sampai terakhir tuh basaro terus. Ya kan dia bertugas.
Just kidding. Tapi paham gak sih bahwa kita ini sebenarnya punya kuasa yang sama karena kita anak. Karena kita anak. Terus kejadian dia datang, akulah panglima bala tentara surga. Segala strategi yang kamu butuhkan ada padaku. Lalu kita nanya, terus cara dapetinnya gimana? Nah, cara dapetinnya gimana? Ketika yang dilihat Yosua adalah panglima, maka terjadilah satu perjumpaan ilahi di masa terkelam dan paling sulit di dalam hidup dia sebagai seorang pemimpin. Memimpin 2 juta. Masuk satu negeri dengan tembok segitu besar. 2 juta loh. Paling banyak di sini punya perusahaan terbesar, karyawan terbesarnya berapa? Struggle-nya apa? Gimana caranya ya? Itu karyawan bisa gajian tiap bulan, nggak pakai dipotong. Tapi gimana caranya ya? Masukin 2 juta, nggak pakai lecet ke dalam situ. Lalu panglima bala tentara itu datang. Dan dia kasih yang namanya strategi. Dalam bentuk apa strateginya, Kak? Apa saya pakai lipat tangan, lipat kaki, baca-baca mantra terus nanti dia turun gitu, ngomong-ngomong gitu? Bisa. Karena itu perjumpaan ilahi. Tapi di dalam pemikiran saya yang cuma segini. Sepahamnya saya, Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Paham gak? Saya ulangin ya. Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Firman itu dilambangkan seperti pedang. Tapi lepas dari itu coba mari kita pikir sama-sama begini. Waktu Yesus turun ke dunia ini, dia adalah firman Allah. Jadi baik dan disebut juru selamat. Kalau masa Yosua dia datang, jumpain Yosua dengan bentuk teofaninya dia yang begitu dahsyat. Pewujudan penampakan yang dapat dilihat oleh Yosua. Lalu di masa-masa sekarang, kita nggak melihatnya lagi, tapi di masa Alkitab dia benar-benar hadir dalam wujud manusia real. Dan begitu banyak firman yang sampai hari ini masih kita baca loh. Kalau hari ini dia muncul dan kita nggak lihat penampakannya, wujud penampakan paling mudah yang bisa kita lihat lewat mana? Ayo saya tanya, lewat mana? Alkitab. Itu adalah firman yang jadi daging. Itu adalah firman yang menuntun hidup. Itu adalah firman perkataan Tuhan yang akan membukakan strategi-strategi dari situ. Tapi semua gak merasa begini, gak hebat. Karena gak dibaca tapi gak dipahamin. Why? Karena kita mau gini, rebet nih. Nah, cara lu gimana nih, gue liatin cara lu aja. Lu kan anak Tuhan juga kan, lu baca Alkitab juga kan. Nah, cara lu aja, oke. Cara lu. Itu sama kayak model orang Israel yang ngomong begini nih. Tuhan bilang, saya mau ketemu. Seluruh bangsa Israel menjauh dan bilang gini, Musa, kamu aja yang pergi ketemu Tuhan, jangan kami, nanti kami mati. Itu sama kayak orang ini, baca Alkitab, oh no, Pak Pendeta, pembicara, lu aja yang bacain, lu yang khotbahin, nanti gua dengerin, kalau enggak gua yang cari, gua ribet, bisa mati gue, gitu. Kadang-kadang tuh kita bisa segitunya lu sama Tuhan. Segitunya sama Tuhan. Cuman di dalam situasi paling terkelam itu, ternyata kita gak sendirian. Apa situasi paling terkelam yang hari ini sedang Bapak Ibu alamin? Bapak Ibu gak minta loh, tapi dia udah hadir. Dan dia memperkenalkan dirinya, akulah yang in charge penderitaan kamu. Akulah yang in charge untuk menuntun kamu keluar dari dalamnya. Akulah yang in charge untuk kamu menembus sampai keluar dari situasi ini. I am the commander of the house of Israel. Dan waktu kamu bilang begitu, yes,
Tuhan Yesus tuh ngomong cuma begini doang nih, aku sekarang datang. Tapi beberapa dari kita masih berpikir begini, oke, jadi pinjam kemana? Jadi cari siapa? Ke bank apa? Karena bank pribadi papa mama sudah diangkut ke surga. Beberapa orang masih jadiin orang tuanya itu sumber banknya. Tapi kalau dia udah diangkut di surga, warisan yang ditinggalin cuma jadi bahan perebutan. Dan itu pun gak bikin kaya. Ketika Yosua ketemu dengan Tuhan, dia melakukan sujud menyembah. Menyerahkan harga diri pada kendali Allah. Ada orang-orang yang mungkin masih merasa begini, saya terlalu senior loh untuk sekedar minta tolong sama Tuhan, bersteriak pakai doa dan puasa. Saya udah lewatin loh masa-masa itu, saya mau yang lebih spektakuler. Tapi kenyataannya kalau didapat dengan cara yang lebih mudah, ayo ya kita main pikir-pikir dikit ya. Kalau Tuhan turun ke dunia, bentuknya bisa berupa semak belukar dan bentuknya bisa seperti panglima. Kenapa dia mau turun dalam bentuk seperti itu, enggak dalam bentuk udara yang mengawang-awang lalu teriak, I am here. Kamu percaya itu Tuhan? Artinya kalau dia turun dalam bentuk yang bisa kita lihat dan kita jaman, yang kita mengerti dan kita pahamin, bukankah dia ingin menjadi seperti kita? Bukankah kalau dia ada di tengah-tengah kita, artinya dia sangat memahami kebutuhan kita? Sama seperti ketika para pemimpin ikut turun langsung ke lapangan, bukankah dia akan paham situasi medan yang sebenarnya? So jadi kenapa kita selalu kepengen yang spektakuler sampai kita nganggap begini, cuman doa doang mah biasa. Cuman doa doang mah biasa karena kamu gak paham yang ngedengerin doa kamu itu luar biasa. Makanya kita gak pernah mau berdoa karena kita gak tahu bahwa gini, kayaknya gak dijawab. Bukan karena soal dijawab gak dijawab, tapi doa yang dinaikkan itu, yang mendengarnya itu adalah Allah Panglima Bala Tentara Tuhan yang in charge hidup kita. That's why semua harga diri, gak peduli dompet lu isinya berapa, lu pinternya semana, jenius apa enggak, udah ubanan atau enggak, selama kena yang namanya masalah, kan mau gak mau kamu mesti merendahkan diri di sujud menyembah. So kenapa masih pakai harga diri untuk bilang gini, anak aja deh yang doa karena anak lebih rajin ke gereja, bini gua aja yang doa, bini gua kalau nyanyi lagunya bagus, gua kalau nyanyi ngaco. Kenapa sih bapak-bapak gak mau belajar untuk menyembah dan mimpin bagian itu di dalam rumah kamu? I am imam, gitu tuh gak ada loh. Tapi gak ada di sini. Sorry ya, saya gak mau marah-marah, I'm so sorry. Cuman saya berharap, ayo Pak Api, come on lah, ambil perananmu. It's your family, it's your home. Come on. Terakhir tuh tanggalkan kasut. Pakai cara Tuhan. Sebab waktu kita berhadapan dengan ketidakberdayaan tuh, kita nanya cara orang. Kan tadi saya bilang, cara orang belum tentu dia tuh pas caranya sama kita. Cuman karena gak enak hati aja nih teman deket nih, atau gak enak hati aja karena dia tuh pernah, gila dia kalau nubuatan dapat, atau dia bisa lihat penglihatan berarti dia nih sakti. Lalu kita ikutin cara dia, gak pas. Gak semua cancer obatnya di kemo. Gak semua yang namanya bangkrut itu dapat pinjaman. Gak semua kemalangan itu langsung dijawab. Saya minta pemusik. Enggak harus segala sesuatu yang kita butuhin itu harus segera mungkin. Saya ada satu kesaksian. Ada seorang anak perempuan mengalami satu kecelakaan fatal. Dia kelindes mobil, kelindes, hancur. Tapi masih hidup. Hebat ya. Memang Tuhan punya rencana. Waktu dalam keadaan rusak tuh semua organ-organnya dia.
Dia hanya bisa terbaring, lalu dokter bilang umurnya paling sebulan. Yang hari ini bisa dibantu di rumah sakit itu hanya untuk dibantu bertahan hidup aja. Semua doa udah dinaikin. Mereka keluarga hamba Tuhan, mereka keluarga anak Tuhan. Keluarga Kristen, sungguh-sungguh. Kunci cek ya. Terus waktu mereka berdoa, syarat itu mamanya bilang gini, mama keluar dulu ya cari makanan. Oke. Nah itu anak sendirian itu di dalam kamar. Masih muda, umur masih 24 waktu itu. Sendirian, lalu dia bilang ini mati enggak, hidup enggak nih. Tiba-tiba masuk satu orang dokter. Dia angkat pemeriksaan medisnya itu yang digantung suka diranjang tuh, dia liatin. Dia buka. Terus dia lihat sama orang itu berpandang-pandangan, bertatap-tatapan. Dia bilang ini, tenang aja. Kamu akan baik-baik saja. Dan kita akan lewati ini semua. Udah cuman ngomong gitu. Enggak ditaruh stetoskop. Enggak ditaruh di pencet-pencet keningnya tuh enggak. Lalu ditinggalin. Waktu dia dengar itu lagi gak berdaya, mamanya masuk. Terus dia bilang ini, mah kok tadi ada dokter laki masuk? Kan saya udah bilang saya gak mau diperiksa sama dokter laki. Malu dia. Gak ada, kita gak pakai dokter laki. Ada barusan keluar, mama pasti tadi ngelihat. Gak ada, mama pasti ngelihat. Di Uber sama mamanya. Cari. Gak nemu loh, gak nemu. Terus dia masuk lagi, mamanya bilang, mama gak nemu loh. Oh mama, itu dokter ngomong ya. Dia tatap mata saya dan dia bilang begini, tenang aja. Kamu akan baik-baik saja dan kamu akan lewati ini semua. Wow. Kita yang dengar gini pasti kita berpikir, pasti saat itu juga pulihlah dia dan bangkit berdiri. Enggak tuh. Enggak. Itu sinetron. Karena kebanyakan tuh kita ngarep begitu ya. 8 bulan. Satu demi satu sampai ginjalnya sembuh. Levernya baru, balik lagi, pulih satu demi satu, 8 bulan. 8 bulan tuh dia jalanin tuh. Belajar jalan lagi. Pesannya kan begini. Kamu akan baik-baik saja. Dan kamu akan lewati ini semua. Sekarang anaknya udah 3. Kamu paham? Siapa yang pimpin dia melewati itu semua? The commander of the host. The commander of the host. Siapa yang lewatin masalah kebangkrutan kamu saat ini? The commander of the host. Siapa yang bisa kasih strategi-strategi baru di dalam usaha kamu? The commander of the host. Siapa yang bisa pimpin kamu keluar dari situasi yang kamu gak berdaya ini? The commander of the host. Siapa yang bisa pimpin kamu keluar dari situasi yang sesak yang bikin kamu gak berdaya? The commander of the host. Dan dia bilangnya begini, I am here. Aku datang sekarang. Dan dia bilang ini, kamu akan baik-baik saja. Dan kita akan melewati ini semua. Yang penting bukan tentang masalah kamu loh. Bukan tentang situasi kamu, Pak. Yang penting bersama siapa kamu lewatin ini semua. Dengan commander of the house. Mari angkat tangan kita. Mari bangkit berdiri di hadapan Bapa. Aku akan baik-baik saja. Dan ku lewati semuanya. Engkau yang memimpin, Kau yang menuntunku. Engkau Allah Bapakku. Aku akan baik-baik saja.
aku akan baik-baik saja. Kamu percaya? Firman yang ngomong begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang itu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagi. Katakan dengan imanmu, bersama siapa kita akan lewat ini semua? Bersamamu Bapa, aku lewati semua perkenananmu ya. Lakukan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu. Mari berharap, angkat tanganmu, minta bersamamu, the commander of the host, lead us. Bersamamu Bapa, aku lewati semua masa terkelam dan tersulit. Dan aku baik-baik saja. Karena Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Ada berapa banyak yang lagi berhadapan sama Yeriko? Kau melihat tangan-tangan itu Bapak. Di belahan dunia yang berperang itu engkau melihat. Tapi engkau jangan lalukan di tempat ini Bapak. Jangan Tuhan, jangan engkau lalukan Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat ini. Tidakkah kau kenal rupa dan wajah kami ya Bapa? Kami mengangkat tangan-Mu, memberi penyembahan, memberi hidup dan waktu kami, memberi persembahan uang kami, semuanya untuk-Mu Bapa. Memberi karena kami rindu lakukan. Dan Engkau kenal rupa kami, bukan sekedar dari pemberian kami, bukan sekedar dari apa yang kami buat, tetapi Engkau adalah commander of the host. Engkau gak pernah meninggalkan tanggung jawab-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Jamaah, sama seperti Engkau memberi tuntunan kepada Yosua. Jamaah, berikan firman-Mu, berikan perjumpaan ilahi melalui firman-Mu.
baik yang kami dengar, yang kami baca, ataupun yang diucapkan orang lain, selama itu adalah firman, maka kami akan hidup. Selama itu adalah firman, maka kami tahu apa yang harus kami lakukan. Berikan kami strategi-strategi yang mudah kami pahami. Karena Engkau Allah yang memahami umatnya. Engkau bukan Allah yang berdiri jauh-jauh. Terima sesajen kami doang. Engkau Allah yang tinggal di tengah-tengah kami. Engkau firman menjadi daging buat kami. Jamah. 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 Jamah dan pulihkan. Jamah dan sembuhkan. Jamah, jamahlah, jamahlah, jamah dan sembuhkan. Jamah, terima jamahannya, terima kekuatan ya, bangkit. Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan melewatinya bersama dengan the commander of the host. You are not alone. Terima kekuatan, terobosan mujizat, jalan keluar. Terima, kelepasan, patah belenggu dosa, kutuk, ikatan, kuasa gelap, patah, kutuk turunan patah, dalam nama Yesus. Kesembuhan, terima kesembuhan. Pulihlah tulangmu, sarafmu, pulih dalam nama Yesus. Darah yang baru, organ tubuh yang baru, terima berkat, terobosan, terima dalam nama Yesus. Kamu akan baik-baik saja, dan kita akan melewati ini semua bersamamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau taburkan buat kami semua Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema buat kami Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk memberkati hamba-Nya Tuhan, Kak Cynthia Tuhan. Berkati Kak Cynthia Tuhan Yesus dalam pelayanannya Tuhan. Kau pakai lagi lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus.
serta marifat Tuhan turun buat Kak Cynthia Tuhan. Diberkati juga untuk keluarga besarnya Tuhan dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk jemaat GBI PRJ yang setia Tuhan. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan, bekerja, usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Amin. Shalom saudara. Kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada 2 prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, kehintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya.
Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.